Love you. Love you. Bye. Bye. Charlie, I think you need to see this. What is this? Bagaimana jika seorang analis komputer CIA yang bahkan tidak bisa bertarung tiba-tiba memutuskan memburu para pembunuh istrinya seorang diri tanpa kemampuan menembak, tanpa pengalaman di lapangan, tanpa dukungan dari CIA. Tetapi dia memiliki satu hal yang jauh lebih berbahaya, otak seorang jenius. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang kriptografer bernama Charlie Heller yang sedang memperbaiki pesawat Cessna tua pemberian dari istrinya, yaitu Sarah. Saat itu, Sarah sedang bersiap untuk berangkat dalam perjalanan bisnis ke London. Are you sure you're gonna be okay? I'll be fine. Bye. Bye. Charlie bekerja di divisi dekripsi dan analisis CIA yang berada di ruang bawah tanah. Di sana Charlie berteman dengan seorang informan anonim yang memiliki kode nama atau nama samaran Inquiline. Berkat Inquiline, Charlie mendapat sebuah berkas rahasia yang mengungkapkan bahwa Direktur Pusat Aktivitas Khusus yang merupakan atasan Charlie, yaitu Alex Moore, telah menyamarkan serangan drone sebagai bom bunuh diri, hanya demi kepentingan politik. There are witness reports of a drone strike, but U.S. sources have confirmed that it was a suicide bomber. Chief Moore. Keesokan harinya, Alex Moore membawa Charlie menghadap ke direktur CIA, yaitu Samantha O'Brien. Samantha memberitahu Charlie bahwa salah istrinya telah tewas dalam serangan teroris di London. This is footage we pulled from surveillance cams. One of the victims has been identified. Keesokan harinya, Charlie meminta pada Alex Moore untuk ikut menyelidiki aksi teror yang telah menewaskan istrinya. Namun, karena Charlie bukan agen lapangan dan banyak bekerja di balik meja, Moore tak mengizinkan Charlie untuk ikut terlibat. Setelah itu, Charlie menerima kiriman barang-barang milik Sarah, sehingga membuatnya kembali bersedih. Tak mau berlarut dalam kesedihan, keesokan harinya Charlie kembali bekerja untuk menyelidiki sendiri siapa dalang dari kematian istrinya. Dengan kemampuannya, Charlie berhasil mengidentifikasi para pelaku dan segera memaparkan hasil penyelidikannya kepada Moore. Para pelaku tersebut adalah Mishka Blasik, penjahat Belarus, Alice, mantan anggota pasukan khusus Afrika Selatan, Gretchen Frank, mantan petugas intelijen Armenia, dan Horst Schiller, sosok misterius yang diduga menjadi dalang serta pembunuh istrinya. Akan tetapi, Moore dan wakilnya Caleb Horowitz bersikeras agar Charlie tidak ikut campur dan menegaskan bahwa mereka akan menangani kasus tersebut dan menghancurkan jaringan Schiller secara keseluruhan. Bertekad untuk membalas dendam atas kematian Sarah, Charlie mengancam Moore akan membocorkan informasi tentang kejahatannya bila tidak mau membantunya. Oleh karena itu, Charlie meminta pada Moore agar ia bisa mengikuti pelatihan khusus dengan tujuan agar Charlie bisa memburu para pelaku sendirian. I want mission-specific training and all the information the company has on these people. I want to find and kill the people who murdered my wife. Keesokan harinya, Charlie dikirim untuk berlatih dengan Kolonel Robert Henderson di fasilitas pelatihan rahasia CIA. Charlie memiliki kepandaian dalam membuat bom, namun ia sangat payah menggunakan senjata. Malam hari setelah beberapa hari mengikuti pelatihan, Hendo menemui Charlie dan menilai bahwa Charlie terlalu ragu dan emosional untuk bisa membunuh orang lain. Karena hal itu, Hendo memaksa Charlie menembaknya untuk membuktikan jika Charlie memang mampu. Namun, Charlie tak berani melakukannya, meski ternyata pistol itu tak ada pelurunya. People have certain gifts. You're just not a killer, Charlie. I can't make you into something that you're not. I'm sorry. Sementara itu, selama Charlie mengikuti pelatihan, Moore dan Caleb menggeledah kantor dan rumah Charlie. Mereka menemukan CD mencurigakan yang disembunyikan Charlie di rumahnya. Setelah 5 jam lamanya membuka enskripsi CD tersebut, ternyata itu hanya menggertak, karena tak ada data yang penting di dalamnya. Kesal dipermainkan oleh Charlie, Moore langsung memerintahkan Hendo untuk segera menghabisi Charlie. Namun, ketika Hendo masuk ke kamar Charlie, Charlie sudah tidak ada di kamarnya.
yang ternyata ia sudah mengetahui karena telah memasang penyadap di kantor Moore dan sudah pergi ke luar negeri. Charlie tiba di Paris, Prancis untuk mencari salah satu pelaku, yaitu Gretchen Frank. Tidak lama, Charlie berhasil menemukan tempat tinggal Gretchen. Saat Gretchen pergi, Charlie diam-diam masuk ke apartemennya dengan melihat video tutorial untuk membuka kunci. Charlie menggeledah apartemen Gretchen dan menemukan sebuah pistol dan jadwal pertemuannya di sebuah klinik alergi. Setelah itu, Charlie melihat Gretchen sedang menuju kembali ke apartemennya, hingga ia pun bergegas keluar. Mendapat kesempatan, Charlie berniat menembak Gretchen. Namun, Charlie lagi-lagi tak cukup berani untuk bisa membunuh. Di hari pertemuan Gretchen di klinik alergi, Charlie membeli bunga begitu banyak, dan setelah itu ia diam-diam mengikuti Gretchen masuk ke dalam klinik. Di ruang dokter, Gretchen melakukan pemeriksaan di sebuah kamar kedap udara atau kamar hipobarik. Namun, di tengah pemeriksaan, listrik tiba-tiba mati, sehingga dokter pun segera memeriksanya keluar. Memanfaatkan situasi tersebut, Charlie pun masuk ke dalam dan kemudian mengisi kamar hipobarik tersebut dengan serbuk sari dari bunga yang ia beli tadi pagi. Tell me where Horst Schiller is and I'll let you out. It's Paulin. Tell me where he is. Charlie meminta lokasi Schiller padanya, tetapi Gretchen mengaku tidak mengetahuinya. Karena tak tega, akhirnya Charlie membebaskan Gretchen, tapi dia malah menyerang Charlie, lalu melarikan diri ke jalan dan tertabrak mobil secara fatal hingga tewas. Charlie kemudian mengambil telepon Gretchen, lalu pergi dan melarikan diri ke Marseille. Namun setibanya di Marseille, Charlie malah bertemu Hendo di sebuah bar, sehingga Charlie pun buru-buru pergi dari bar tersebut. Charlie kemudian bersembunyi di bar lain, namun Hendo berhasil menemukannya, hingga Charlie pun lari ke toilet. Tapi karena di toilet tidak ada jalan keluar, Charlie pun terpaksa menemui Hendo. How did you find me? Phone you pulled off Gretchen, Frank. Doesn't matter how smart you are. If you panic, that will always screw up a good plan. Did you ever account for the things I was good at? Setelah lolos dari Hendo, Charlie langsung pergi ke Istanbul untuk meminta bantuan Inquiline, yaitu informan rahasia yang selama ini membantunya. Setibanya di Istanbul, ternyata Inquiline adalah seorang wanita bernama Davis, istri dari seorang mantan agen KGB yang dibunuh, di mana Davis menggantikan posisi suaminya sebagai Inquiline. Mereka berdua pun mulai melacak pelaku kedua, yaitu Blashick. Dengan kemampuan intelijen yang hebat, mereka akhirnya berhasil melacak keberadaan Blashick yang kini berada di Madrid, Spanyol, di sebuah hotel mewah. Sementara itu, adegan berpindah menyoroti Samantha dan Moore yang sedang makan siang bersama. Meskipun suasana makan siang tampak santai, namun percakapan mereka terasa tegang. Bahasan mereka mencakup isu penting yang berkaitan dengan operasi rahasia, kebocoran intelijen, dan pertanggungjawaban dalam organisasi besar seperti CIA. Selesai makan, Samantha mendapat informasi bahwa Moore telah mengirim Hendo untuk menangkap Charlie. Karena tidak percaya pada bawahannya di CIA, Samantha akan mengerahkan orang-orangnya sendiri untuk melindungi Charlie. Di sisi lain, Charlie sudah tiba di sebuah hotel di Madrid, di mana Charlie melihat Blashick sedang berenang di sebuah kolam kaca yang membentang di antara dua gedung yang berseberangan. Charlie pun mulai mempelajari bagaimana kaca kolam tersebut bisa menampung 150 ton air, yang ternyata kolam tersebut dilapisi 3 lapis kaca dengan celah udara untuk meningkatkan kekuatan. Setelah itu, dengan keahliannya, Charlie membuat sebuah alat dari perawatan selam yang berfungsi untuk melepaskan tekanan udara di antara lapisan kaca kolam tersebut. Selesai membuat alat tersebut, Charlie langsung menemui Blashick saat dia sedang berenang di kolam kaca. Charlie meminta Blashick untuk memberitahu keberadaan Schiller,
sambil mengancamnya dengan alat buatannya yang sudah ia pasang di kolam tersebut. Namun Blazhik menolaknya, sehingga inilah yang terjadi. Setelah Blazhik tewas, Davis menyuruh Charlie untuk segera keluar dari sana, karena Hendo sedang menuju ke arahnya. Lewat CCTV, Davis memberi arahan pada Charlie agar tidak tertangkap dan bisa keluar dari sana. Saat Charlie hampir ditangkap oleh Hendo, tiba-tiba Hendo diserang oleh agen Samantha, sehingga terjadilah perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, Hendo tertembak tetapi berhasil membunuh agen Samantha. Melihat Hendo terluka, Charlie merasa kasihan, karena bagaimanapun Hendo adalah mentornya. Namun, ia harus segera pergi dari sana. Di sisi lain, Caleb yang terus mengawasi Charlie lewat CCTV, menyadari bahwa Charlie berkomunikasi dengan seseorang selama berada di hotel tersebut. Sehingga Caleb pun langsung mengirim tim pembunuh untuk menghabisi Charlie dan Davis. Saat Charlie dan Davis tertidur, tim pembunuh sudah tiba di sana. Tapi untungnya mereka keburu menyadarinya, sehingga mereka segera pergi dari sana lewat pintu belakang. Dalam upaya melarikan diri, Charlie dan Davis terus dikejar dan ditembaki oleh para tim pembunuh, hingga akhirnya Davis terkena tembakan dan tewas seketika. Charlie berhasil lolos dari kejaran tim pembunuh, namun ia kehilangan Davis yang selama ini membantunya, hingga pada akhirnya Charlie pun harus melakukan aksi balas dendamnya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Saat Charlie memeriksa ponsel Davis, ia menemukan percakapan Davis dengan salah satu pelaku yang bernama Ellis. Di pesan tersebut, Ellis berencana membeli senjata ilegal di Romania. Memanfaatkan hal tersebut, Charlie langsung pergi ke Romania untuk menjebak Ellis dengan dalih menjual senjata ilegal kepadanya dan memberitahu lokasi transaksi yang akan dilakukan di sebuah gudang kosong. Sambil menunggu Ellis datang, Charlie mencoba mengelabui Moore dan Caleb dengan cara melakukan scanning wajahnya dan menempelkan ke beberapa orang secara acak di berbagai negara. Heller's in Berlin. What? This was 40 minutes ago. Sementara itu, Ellis baru saja datang dan langsung menerima telepon dari Charlie. Dia langsung memeriksa senjatanya. Namun setelah dibuka, ternyata itu adalah bahan peledak yang Charlie rakit, di mana jika Ellis menutup atau menjauhinya, maka hal itu bisa memicu ledakan. Charlie memaksa Ellis untuk memberitahu lokasi Skiller. Karena Ellis tak mau mati seperti kedua rekannya, ia pun memberitahu lokasi Skiller yang kini berada di atas kapal di Laut Baltik. Namun, setelah Ellis memberikan apa yang Charlie mau, Charlie malah meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Moore dan Caleb yang kebingungan dengan kemunculan Charlie di beberapa negara dalam waktu bersamaan, baru menyadari ternyata itu adalah trik licik Charlie, agar ia punya banyak waktu untuk membalas dendam. Setelah menghabisi ketiga pelaku, Charlie melanjutkan perburuan ke kota pelabuhan Primorsk. Di sana, sahabat lamanya Jackson O'Brien berusaha menghentikannya, namun Charlie bersikukuh melanjutkan misinya. Ketika Charlie sedang mencari informasi tentang lokasi Skiller, justru ia ditangkap oleh anak buah Skiller untuk bertemu Skiller secara langsung. Di hadapan Charlie, Skiller menyodorkan pistol, seolah memberi kesempatan pada Charlie untuk membalaskan kematian istrinya. Namun ia memilih untuk tidak membunuhnya. Charlie hanya ingin membuat Skiller merasakan apa yang istrinya rasakan sebelum Skiller membunuhnya. That's what I came here for. To make you feel
what she felt in that moment. Charlie pun kembali duduk dan meletakkan pistolnya. Sementara itu, tanpa disadari tiba-tiba saja kapal telah memasuki perairan Finlandia. Karena ternyata, Charlie telah meretas sistem kapal tersebut. Tidak lama setelah itu, Angkatan Laut Finlandia dan Interpol langsung meringkus killer tanpa pertumpahan darah. Sementara itu, setelah penangkapan Skiller, Moore dan Caleb juga ikut ditangkap karena semua bukti kejahatan mereka telah terungkap. Setelah selesai dengan balas dendamnya, Charlie langsung mengunjungi makam istrinya. Saat mau pulang, Hendu tiba-tiba muncul dan ternyata ia masih hidup. Ia hanya ingin mengungkapkan rasa kagumnya pada keberanian dan kebijaksanaan Charlie, dan ia berterima kasih untuk itu. Di akhir film, Charlie telah menyelesaikan restorasi pesawat Cessna pemberian Sarah dan berhasil menerbangkannya.